di Jam'iyah Ruqyah Aswaja lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Bukan sesuatu yang mistik, bukan sesuatu yang ajaib, tetapi sesuatu yang memang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dikupas secara tuntas apa itu ruqyah dan sebenarnya ruqyah itu seperti apa. Apakah seperti yang ditampilkan dalam tayangan-tayangan televisi atau seperti apa? Nanti akan dikupas tuntas. Walaupun waktunya sangat terbatas, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang cukup. Baik, langsung saja agar tidak terlalu lama, barangkali kami sedikit memperkenalkan Jam'iyah Ruqyah Aswaja, tim Laskar Kuda Putih. Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini adalah sayap dakwah dari Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pengobatan, khususnya melalui metode ruqyah dan tibbun nabawi. Di Situbondo, Ruqyah Aswaja ini dilahirkan pada tahun 2017, kemudian sampai saat ini sudah hampir berusia 5 tahun, dan insya Allah Jam'iyah Ruqyah Aswaja hampir ada di seluruh Nusantara. Di setiap kabupaten insya Allah sudah banyak yang terpenuhi. Kemudian nama Laskar Kuda Putih untuk Situbondo ini adalah sebagai tabarruk kepada kesatria Laskar Kuda Putih, yaitu almarhum almarhumlah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang dikenal sebagai kesatria Kuda Putih. Sehingga kami sebagai santri beliau, sebagai penerus perjuangan beliau, menamakan diri sebagai Laskar Kuda Putih, yang nama ini sudah disetujui oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zahid Ibrahimi, dan beliau adalah Ketua Dewan Pembina Jam'iyah Ruqyah Situbondo dan juga Pembina Jam'iyah Ruqyah PW Jawa Timur. Demikian yang bisa kami perkenalkan, dan nanti kita pertajam pada sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan sepenuhnya kepada narasumber untuk menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan ruqyah, khususnya Ruqyah Aswaja. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad al-qail li kulli da'in dawa'un fa idza usibat dawa' ad-da' bari'a bi idznillah. Wa fi riwayatin li kulli da'in dawa'un wa dawa'ut dhunub al-istighfar. Rawahu Tailani sallallahu wasallam wa ala alihi wasallam. Ma ba'du, sahadatana al-afadil, para bapak ibu, para guru yang tergabung dalam PGRI, wa usubil fikri, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jangkar, para pengurus sejenak, para bapak ibu peserta ruqyah pada siang hari ini, hafizakumullah jami'an. Amin. Barusan saya melihat pesertanya banyak, tapi ketika mendengar mau ruqyah itu mundur satu-satu, karena membayangkan ruqyah itu seperti yang di televisi pemburu hantu yang Trans TV, demikian jauh perbandingannya antara bainas sama wa sumur, antara langit dan sana. Sedikit nanti kita jelaskan, mudah-mudahan manfaat. Amin. Kita
tadi muqaddimahi dengan satu ayat, wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini firman Allah yang menciptakan kita dalam Al-Qur'an, tidak main-main. Kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa', di dalamnya ada obat. Wa rahmah, bukan hanya obat tapi juga rahmat. Orang yang mendapatkan kuyuran rahmat itulah orang yang paling beruntung, karena pasti akan sukses hidupnya. Rahmat. Quran itu syifa wa rahmah. Yang kedua sabda Nabi tadi, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usibat da'ad dawa, fa idza usibat dawa. Apabila obat ini pas, porsinya sesuai dengan penyakit yang dideritanya, pasti sembuh. Tapi sembuhnya itu jangan lupa bukan karena ruqyah, tapi biidznillahi azza wa jalla, karena izinnya Allah. Maka memang kita oleh mujiz sering diwanti-wanti saat meruqyah, zerokan pikiran. Jangan kita yang merasa mengobati, tapi serahkan kepada Allah. Dialah zat yang asy-syafi, maha menyembuhkan. Dalam satu riwayat juga, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, wa dawa'ud dzunub al-istighfar, dan penyakit dosa, karena orang berpenyakitan ini pasti kena dosa. Baik dosa kepada Allah, kepada Indonesia, atau dosa kepada dirinya karena pola makan, pola hidup, pola istirahat tidak sehat. Itu dosa juga. Maka obatnya dosa itu katanya al-istighfar. Maka dalam metode ruqyah nanti mungkin akan dijelaskan, ada istilahnya inabah. Inabah itu diajak zikir bareng seperti ilham arifin dan seterusnya. Saya sedikit akan menjelaskan apa itu ruqyah. Ruqyah itu dengan qaf, bahasa Arab roko, yarqi, ruqyah. Khawatir salah baca menjadi ruqyah. Kalau pakai kaf itu yang miliknya Kemenak gitu Pak, yang setiap awal bulan Ramadan, akhir Ramadan itu ada ruqyah, namanya ruqyah melihat posisi bulan. Lawannya ahlul hisab, si rokok itu. Ahlul hisab. Tapi ini ruqyah. Ruqyah ini di dalam pendekatan etimologis secara bahasa dalam banyak kamus seperti Munjid, Al-Mu'jam, Al-Wasit mengatakan, dikatakan bahwa ruqyah itu adalah al-audah wa tamimah, ar-ruqyah wa tamimah wal audah, bahwa wattiwalah. Jadi ruqyah itu memang secara bahasa adalah al-audah, doa perlindungan, tapi bisa juga mantra-mantra, tamimah, bisa juga tiwalah, jampi-jampi, supaya orang ini terkesan. Ini kan masuk ruqyah secara bahasa. Tapi ruqyah dalam perspektif agama Islam, syariat, dan itu disunahkan oleh Nabi, berubah definisinya, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa maksud dari Rasul, ataupun doa-doa yang dibuat para ulama untuk kesembuhan satu penyakit, baik medis maupun non medis. Paham kan sendiri? Jadi boleh membuat orang kesurupan, doa zikir, baik di Quran atau hadis atau doa para sesepuh, para aulia. Kenapa secara bahasa kok ada istilahnya tadi dibilang al-audah, doa perlindungan, wa tamimah, mantra-mantra, wa tiwalah, dan juga jampi-jampi? Karena memang dulu ruqyah ini mengalami pergeseran. Kalau kita buka-buka literatur, ternyata ruqyah ini termasuk salah satu pengobatan tradisional tertua selain pengobatan Cina. Sejak Nabiullah Musa alaihissalam itu sudah ada ruqyah ini, karena untuk menghadapi sihir yang terjadi di zaman Nabi Musa itu adalah sihir yang yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan laki-laki dan istrinya. Itu wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman juga sudah ada ini sihir-sihir, dan kemudian ada penangkalnya ruqyah. Jadi bisa dikatakan bahwa ruqyah ini usianya sama dengan usianya agama-agama Samawi, agama-agama Abrahamik. Cuman perjalanan berikutnya
Di masa jahiliyah terutama sebelum Islam itu sudah dirubah. Bacaan-bacaan yang asalnya diambil dari kitab Taurat dan Injil ini tambahin, dicampur dengan bahasa-bahasa yang tak dimengerti, dan itu ada unsur magisnya, dukunnya, ekor campur, pulbu campur benar apa saja. Yang kedua, medianya juga dicampur. Ada menggunakan media darah, ada tulang, ada kemudian mendatangkan jin. Medianya dirubah, materi bacaannya dirubah. Maka Nabi memang pernah melarang ruqyah. Jadi ketika sahabat ada bertanya, istrinya Abdullah bin Mas'ud berobat, matanya bengkak, diobati orang Yahudi, sembuh. Kata Nabi, tidak boleh syirik. Tapi lama-lama setelah itu kemudian Rasulullah malah mencontohkan ruqyah itu karena sudah dirubah bacaannya melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga melalui zikir-zikir. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan itu. Di antaranya Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril. Ini riwayat sahih. Ishtaqaita, kata malaikat Jibril, kamu sakit ya Nabi? Mungkin Nabi sakit medis ini. Iya, katanya Nabi. Bismillah urqika ala kulli syai'in yu'dika. Allah yashfika min kulli saqam. Saya meruqyah dirimu dengan membaca bismillah min kulli syai'in yu'dika, dari segala macam penyakit yang mengganggumu. Dan ini hebat. Saya meruqyah rokinya malaikat Jibril, saya ruqyah Nabi Muhammad. Semakin saya maruqyahnya panjenengan, guru-guru PGRI, saya tukang meruqyah jam ruqyah aswaja. Kita pada level benar. Tapi sana tebedo. Sekedar tahasan bini mah. Napa nyampun aki penjelasannya sekretaris JA tadi. Cakan-cakan itu alhamdulillah ampun ilai ijazah dari pendiri ruqyah aswaja yakni Gus Ama, yang beliau awalnya ada di Jombang, pendiri pengasuh pondok pesantren Sunan Kalijaga. Semakin beliau pindah ke Tuban hijrah mengasuh pondok pesantren Wais Al-Qarni. Kalau Gus Ama kadinto mengijazah atau meruqyah, tahu saya cak baca ayat pas teku pon nikah napa kertas anak kresek suruh nunduk pas pon kayak pon mota penyakitnya keluar. Kita ini sudah diijazah. Dan pembina JLA Situbondo dan juga Jawa Timur alhamdulillah kento pengasuh ya azaim kento kasokan ke metode tadi. Jadi boni pemburu hantu nih. Mereka kita pembinanya ya azaim ya Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am PBNU Kak Dinto, pembina JLA pusat. Jadi Gus Amak sering suan kadang kasok kan minimal pengurus pusat. Jadi ampun beri ijazah. Nah, melana cakanca ditekankan ketika mengobati Kak Dinto, sampungan sangat terbetul. Bacaan biasa, sekancaan dulu benika sekancaan apa keistinon ada. Tapi oleh Allah, parengi alhamdulillah karena beda sanat sampai ke Rasulullah Kak Dinto nyambung. Ruqyah masal sering kita laksanakan, alhamdulillah. Banyak hasil Kak Dinto, para ibu dan bapak sandi penyakit medis dan non medis nih Kak Dinto bisa selamat lebat mutan, lebat reaksi. Tapi ruqyah Kak Dinto jangan dipahami tadi kesurupan. Mun beda kesurupan berarti ini kami memang beda jinah. Tapi menapi tak kesurupan jangan kecil hati. Berarti saya tak mati enten. Cepon beliau Gus Ama buku Kak Dinto beda nih buku khusus praktisi JLA. Nika beda adab-adab dan tata caranya. Kak Dinto dekik beda keringatan, beda sesakit tabu, kejeding misalnya, beda secukemi. Banyak sekali reaksi-reaksi. Minimal meskipun tidak ada reaksi, tapi bacaan Al-Quran itu sudah masuk ke dalam saraf-saraf tubuh kita dan itu pasti obat. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifa. Jadi estona ruqyah ini kan penting melihat. Situng. Jadi malaikat Jibril pernah meruqyah Rasul. Yang kedua Nabi Kak Dinto pernah kena sihir. Nika sababun nuzul turunnya ayat Al-Mu'awwidhatain. Surah terakhir dari Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kan Nabi dalam satu riwayat disihir oleh seorang laki-laki Yahudi.
Tetis biasa kesehatannya kesemanti memang budireng Islam biasa. Mereka cimil dan antrum mereka Donald Trump coba lah seher apa sih bisa tak masuk biasa kancaan. Kak Dinto Rasulullah pernah disihir dan masuk sihir. Pangapora Kak Dinto Rasulullah nikah orang yang paling dekat dengan Allah. Napa orang Rasulullah nikah tapi seher pun masuk. Mungkin gerak ustad dan guru atau kita ni kami salah kena seher. Yang kita berdi ke atas. Cek Rasulullah kena seher. Oke, nah ini yang perlu kita pegang. Dalam satu riwayat sampai 6 bulan pengaruh nakaknya. Satu riwayat. Nah ketika seperti itu malaikat Jibril turun karena paham Rasulullah ini kan beda backupnya, namanya pampresnya nih. Turun malaikat Jibril menyampaikan kamu Muhammad kena sihir dan saya diperintah oleh Allah untuk meruqyahmu, mengobatimu. Turun 2 ayat yang dibawa malaikat Jibril, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbil falaq nika beda 5 ayat. Qul a'udzu binnas ini ada 6 ayat. Jumlahnya 11. Kenapa 11 jumlahnya? Karena Nabi ketika disihir itu diambil rambutnya. Nabi itu ada tukang sisirnya. Nah sisir itu ketika disisirkan ke rambut Nabi itu berdesi cekak nang soroy nang sisir. Nah itu ketika ada bekas rambut Nabi yang ikut ke sisir itu diambil oleh seseorang diberikan kepada seorang penyihir. Memang media sihir itu diantaranya rambut, tulang, jarum biasa. Nih kawan, dalam satu riwayat Nabi ini rambutnya itu diikat. Ikatannya ada 11. Wa min syarrin naffasat fil 'uqad. Uqad itu artinya bundalan-bundalan. Diikat sampai 11, dimasukkan ke dalam sumur, ditindih batu. Dan Rasulullah paham itu. Karena Nabi ada pendekar. Didatangi oleh Nabi ke dalam sumur itu. Ini kayaknya sumurnya kok keruh airnya. Ada sesuatunya. Tapi saya sudah sembuh kata beliau, sudah diruqyah oleh malaikat Jibril. Tapi untuk kamu yang lain, untuk guru-guru PGRI, cepat. Untuk kamu itu ambil. Dalam riwayat setoron itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali turun, diangkat batu itu ternyata betul ada ikatan-ikatan. Setiap kali dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, putus itu ikatan itu. Qul a'udzu birabbil falaq 1 sampai 11. Karena ikatannya 11. Artinya ruqyah ini adalah pernah dialami langsung oleh Rasul. Yang ketiga, ada riwayat Siti Aisyah, istri Nabi yang paling dekat dengan beliau. Kehidupan beliau dengan Rasulullah dan ini pasti nyata. Rasulullah kalau sebelum tidur itu biasanya beliau selalu membaca Qul Hu dan Muawwidhatain, kemudian ditiupkan yang fusu ala yadayhi. Karena ruqyah itu diantaranya harus ada semburan, sembur. Yang nafasnya itu sembur yang tidak ada ludahnya. Mon berdua yang sakit sembur pas separuh, diurnya keluar bani sembuh deki. Coba nih. Jadi ada tiupan, Nabi ditiup. Membaca kulmu dan muawwidhatain kemudian diusapkan ke semua badannya. Ini kan Nabi dalam sunnah tidurnya Nabi. Apa yang disampaikan ulama itu cara sehat tidur berkualitas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidur berkualitas kita baca kulmu muawwidhatain kemudian ditiupkan kepada 2 telapak tangan, diusap kemana tangan menjangkau. Ini ruqyah. Bahkan cepon ni tak sakitan, tukang orok bisa tak kaju cek kebelu. Itu ruqyah dilakukan Nabi. Bahkan kalau Nabi sakit katanya, Rasulullah itu berbaring di Rasulullah ini kan mesra Siti Aisyah, berbaring di pangkuan beliau. Tangannya Siti Aisyah yang dibacakan kulhu itu, kemudian sudah usapkan karena Nabi dalam keadaan makanya kata Nabi, Aisyah kamu jangan tidur
sebelum kamu melakukan 4 hal. Jangan tidur sebelum khatam Al-Quran, jangan tidur sebelum haji umroh, jangan tidur sebelum kamu yakin umat Islam sedang ridha kepadamu. Jangan tidur sebelum kamu yakin bahwa saya dan para sahabat akan memberikan pertolongan kepadamu. Siti Aisyah bilang tak kuat Rasulullah masa khatam Al-Quran sebelum tidur, masa haji umroh sebelum asaren, semakin haji bertolong-tolong tahun. Kapan berangkat kamu? Kata Nabi, ndak, ruqyah dirimu itu baca kulhu 3 kali. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, kul huwallahu ta'dilu sulusal Quran. Kulhu itu sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Quran 30 berarti sama dengan 10 juz. Baca kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran. Tapi bacanya sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu orang biasa memanat untuk baca. Kekasuan biasanya soko cuman jatuh. Sek itu. Oleh setengah jam ada suara anaknya mendengar. Itu maaf seap. Ketika itu dibaca oleh Nabi, dilakukan. Banyak dalil. Yang terakhir juga pernah terjadi kepada sahabat. Sahabat ini pernah suatu ketika melakukan perjalanan, ternyata sampai di suatu kampung pengen numpang bermalam, ditolak oleh kepala sukunya. Tidak tahu bahwa ini rombongan adalah sahabat Nabi yang mulia. Setelah Palembang, abok jauh, ternyata kepala sukunya setengah kalah atau riwayatin olah. Karena yang nyengak neka olar Timur Tengah bani olar jengkat, sakit nih, bungkak. Obat sudah tidak bisa. Akhirnya ada yang saya coba rombongan tadi itu siapa tahu ada yang bisa mengobati. Kejar. Setelah dikejar betul, datengin. Ruqyah napa? Ruqyah bin Fatihah. Tapi saya meruqyah di kesahabat. Tapi meskipun teman dia apa, ada deki bacaan. Karena pada sanad tembus ke Rasul. Ruqyah bin Fatihah selama 3 hari saya pun sembuh dan dikasih hadiah 100 ekor kambing. Jadi Ruqyah beli sedekahan 100 ekor kambing. Mendingan tak apa yang penting hadir. Sekor kambing oleh kamu deki. Pas datang ke Rasulullah ke Madinah, alapor takomi tak halal, takomi jual doa, khawatir menjual karena dia tadi di ruqyah sekedar numpang bermalam. Ya Rasulullah, kami itu di perjalanan gini. Kemudian kami disuruh mengobati, saya ruqyah pakai Fatihah, sembuh ya Rasulullah. Apakah itu halal? Kata Nabi halal, mun bade sisa nangko beli Itu ada dalam riwayatnya, kalau ada sisanya parung kok beli. Itu maksudnya Nabi merestui apa yang dilakukan sahabat. Seorang sahabat, seorang ulama besar, kalau tidak keliru pengarang kitab Al-Qushairi ini punya anak perempuan, sakit tak sembuh-sembuh. Sudah berobat secara medis, sudah akhirnya putus asa. Karena bila ulama akhirnya tadarruk kepada Allah, tahajud malam, minta kepada Allah. Suatu malam beliau ini kemudian bermimpi ada suara. Suara itu berkata begini, coba engkau wahai Qushairi, buka Al-Quran, lihat di dalam Al-Quran telaah, di situ ada ayat-ayat syifa, kumpulkan, bacakan ke anakmu, insya Allah sembuh. Lalu beliau buka ayat Quran, karena saya muka ulama, oneng ke ayat. Ternyata ketemu 5 ayat sama ayatnya, ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatil mu'minin. Qul huwal ladzina amanu hudan wa syifa wa idza maritu fa huwa yashfin fihi syifaa'un linnas. Beda 5 ayat kan. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Syifa semua isinya dibacakan sembuh itu. Jadi artinya syifa, ruqyah sebagai sebuah pengobatan dengan cara zikir atau ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, takdim tawadid dari Rasulullah dan para sahabat dan salafus saleh, baik dalam rangka medis atau non-medis. Saya sengak kalau jengking ini kan berarti medis. Saya situng ini kan non-medis. Oleh karena itu memang JRA ini kan bergerak dalam pengobatan medis dan non-medis. Ada kaidah-kaidah
dalam ruqyah itu pertama yang perlu kita pahami, jadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan utama. Ini ke prinsipnya. Maksudnya ketika putri kita sakit misalnya, jangan langsung yang terbayang itu obat sirup. Cobalah baca dulu ayat-ayat Al-Quran minimal oleh kencana. Baca ayat Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan Muhammad, wahai api dinginlah, selamatlah untuk Ibrahim. Ini kan karena celok. Semoga dengan bacaan itu ditiupkan kain, menumpang ke anak, insya Allah sembuh. Mau tak sembuh, jangan mengatakan, oh berarti Quran tak mandi, berarti engkau tak anu. Punten, karena harus terus menerus dilakukan. Mau tak sembuh, gurun ke medis, melepon. Tapi bahwa bacaan Al-Quran sudah merasuk ke dalam tubuh anak, ini luar biasa. Ini yang perlu dilakukan. Sebagaimana Rasulullah pertama kali melakukan adalah bacaan-bacaan ayat Al-Quran kepada sahabat, baru kemudian alternatif dilakukan. Yang kedua yang perlu dilakukan juga adalah bahwa sesungguhnya ruqyah tadi itu adalah bukan cara untuk membuat orang kesurupan. Itu yang paling penting, tetapi adalah untuk pengobatan, terutama saat-saat kita sedang mengalami kekalutan dan lain sebagainya. Itu potensi-potensi untuk masuk aura-aura tidak baik itu sangat memungkinkan. Selanjutnya dengan ruqyah minimal kita baca Quran. Baca Quran dapat pahala. Jangan sampai datang ke tempat-tempat yang belum diyakini kebenarannya. Media-media pengobatan yang tidak dibenarkan misalnya oleh syariat Islam, khawatir kesembuhannya itu bukan kesembuhan yang total, tetapi itu adalah kesembuhan-sembuhan yang sifatnya ilusi. Sebenarnya tak sembuh, cuma di permukaan yang terlihat sembuh karena diizin itu. Ini mungkin sekedar pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah teknis cara-cara ketika kita meruqyah, bagaimana caranya seorang marki pasien nikah mau ruqyah nanti akan dijelaskan insya Allah. Zerokan pikiran bahwa kita nanti akan berobat kepada Allah. Allah lah pemilik segalanya, pemilik obat dan pemilik penyakit ini adalah Allah, maka kita pasrahkan kepada Allah. Nanti insya Allah akan dijelaskan secara lengkap tentang cara-caranya, baik ruqyah nanti ruqyah air ataupun asma'an atau yang lainnya. Saya hanya mengantarkan untuk mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Amin. Bahwa ruqyah ini bukan perdukunan. Sekarang di era alhamdulillah sudah seluruh Indonesia, mungkin sudah puluhan ribu bahkan para suwoker ini sudah mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang ruqyah. Pada garis besarnya adalah ruqyah itu bukan menjadikan seseorang itu kesurupan, tetapi ruqyah adalah permohonan atau doa kepada Allah untuk kesembuhan orang atau makhluk yang sedang sakit. Baik, sampai di sini barangkali kami beri kesempatan pada para hadirin, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan ruqyah, kami persilahkan 3 orang jika ada. Monggo. Kalau dirasa cukup, langsung kita jelaskan nanti proses-proses yang harus disiapkan, yang harus dilakukan ketika akan melakukan ruqyah. Baik. Demikian tadi acara seminar ruqyah pada siang hari ini.
Dan akhirnya karena tidak ada pertanyaan dari para hadirin, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa keberkahan. Akhirnya atas nama moderator pada kesempatan kali ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk